ya, agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Ibaratnya nih, anak ibu dapat kue bolu besar, ya, disuruh habiskan sendiri, sanggup nggak? Ya, nggak sanggup, karena terlalu besar. Nah, coba kalau seandainya kue bolunya kita potong 4 bagian, satu kita makan pagi hari, yang satu lagi kita makan di siang hari, yang satu lagi kita makan di sore hari, yang terakhir potongan terakhir kita makan di malam hari. Habis nggak waktunya? Habis. Karena kecil, dia mudah untuk diselesaikan. Nah, jadi masalahnya selesai. Ruang kita berpikir secara dekomposisi. Nah, jadi kerja kita itu jadi lebih teratur dan tidak ada yang ketinggalan. Kalau perlu dicatat apa yang mau dilakukan. Nah, apa manfaat dari dekomposisi? Yang pertama, ya, dekomposisinya apa manfaatnya? Membuat masalah lebih mudah untuk dipahami. Nah, kalau masalahnya besar dan rumit, ya, masalah besar dan rumit, Pak kita ini bingung. Yang mana dulu yang mau dikerjakan? Nah, ini jangan. Makanya berpikir secara komputer. Nah, jadi kita fokus pada bagian yang kecil dulu, yang mudah dulu. Nah, lanjut ke yang kecil lagi, lama-lama selesai semua. Jadi membuat masalah lebih mudah untuk dipahami atau dikerjakan. Nah, manfaat kedua, membantu
Ya, membagi pekerjaan menjadi lebih kecil agar lebih mudah untuk dikerjakan. Lalu berikutnya, apakah susunan langkah yang sudah kamu buat itu mampu membantumu dalam menyelesaikan masalah? Iya, karena pekerjaan lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, betul. Yang berikutnya, apakah manfaat dari berpikir komputasional? Pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Bagaimana jawabannya? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada bagian yang belum lengkap. Ada? Udah pas? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok mana lagi nih yang mau berani tampil? Ayo, ya dari kelompok 5 silakan. Tunggu, awalnya dari rumah mau ke toko buah untuk membeli buah untuk Pak RT. Dengarkan ya, tanggapi. Lalu, tapi ia lupa membawa uang. Jadi dia harus ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uang, lalu kembali ke toko buah. Setelah membeli buah, lanjut ke rumah Pak RT. Ada yang mau menanggapi? Guys, ada ke sekolahnya yang terlewatkan, lupa ke sekolahnya ya. Iya, karena fokus ke rumah Pak RT, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Tadi anak ibu di kegiatan 1 itu kan membersihkan kelas. Pertanyaan ibu, apa jadinya jika seandainya kita membersihkan kelas tapi tidak menyusun rencana? Misalnya anak-anak ibu bersihkan kelas, langsung membersihkan. Tiba-tiba semuanya pada nyapu semua. Nah, apa akibatnya kalau kita melakukan kegiatan tanpa cara dekomposisi? Ada pekerjaan yang tertinggal. Apalagi ada nanti temannya yang tidak bekerja karena rebutan sapu. Apalagi pekerjaan jadi lama selesainya dan kelasnya menjadi kotor, tidak bersih. Selesai nggak pekerjaannya seperti itu? Tidak. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Codingnya tentang apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu dekomposisi? Ya, Adit. Iya, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat kita menerapkan cara dekomposisi? Siapa bisa? Ya, Rifda. Iya, pekerjaan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian tidak ada tahap yang tertinggal. Nah, itu dia. Nah, apa yang dimaksud dengan cara berpikir komputasional? Siapa yang bisa jawab? Komputasional. Siapa yang berpikir seperti komputer. Jadi kalau ada masalah jangan panik, jangan bingung, jangan pusing duluan, ya. Tapi berpikir secara logis, ya.
udah